Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari jurusan Statistik Biologi semester 7 FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran biologi menggunakan media PPT pada materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 12 SMA. Adapun PPT-nya sudah saya buat. Nah, mari kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Peta konsepnya. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan membahas definisinya, lalu ada perkecambahan yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu hipogeal dan epigeal, lalu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, pembungaan dan faktor yang mempengaruhinya, baik eksternal meliputi cahaya suhu, kelembapan nutrisi, maupun internal, gen dan hormon. Kompetensi dasarnya menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, penyusunan laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuannya, siswa mampu memahami proses pertumbuhan dan perkembangan, siswa mampu menjelaskan macam-macam perkecambahan pada biji, siswa mampu menjelaskan tahap pertumbuhan primer dan sekunder, siswa mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal maupun internal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, definisinya, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut seperti contoh pada gambar ini, yaitu bertambahnya tinggi suatu tanaman. Nah, apa sih perkembangan itu? Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa bersifat kualitatif. Perkembangan ini tidak terbatas pada usia, berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Nah, ini gambarnya ya. Proses perkembangan dimulai dari pembentukan tunas, pertumbuhan vegetatif, dan pembungaan serta reproduksi. Perkecambahan. Prosesnya, perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman, periode diam, sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut, yaitu inhibisi dan absorpsi, hidrasi jaringan, absorpsi oksigen, pengaktifan enzim dan pencernaan, transfer molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio, peningkatan respirasi dan stimulasi, dan munculnya embrio. Nah, ini merupakan proses perkecambahannya. Proses perkecambahannya yaitu dimulai dari penyerapan air oleh biji. Tahap perkecambahan ini yang munculnya plantula, tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio pada saat biji mengalami perkecambahan. Bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Ada dua tipe perkecambahan, yaitu hipogeal dan epigeal. Nah, ini sudah jelas ya seperti gambar. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembahasan sel-sel jaringan meristem primer berlangsung pada embrio bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Embrio memiliki tiga bagian penting, yaitu tunas embrionik, yaitu calon batang dan daun, akar embrionik, yaitu calon akar, kotiledon, yaitu cadangan makanan, dibagi menjadi pertumbuhan primer pada akar dan pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer pada akar, yaitu akar muda yang keluar dari biji, segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Titik tumbuh akar dibedakan menjadi daerah pembelahan, pemanjangan, diferensiasi. Dapat kalian baca sendiri ya, atau kalian dapat searching di Google sebagai referensi. Pertumbuhan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasa disebut kuncup. Nah, pertumbuhan sekunder ini merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus,
Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil, Gymnospermae, dan menyebabkan membesarnya ukuran diameter tumbuhan. Tahapannya pertumbuhan sekunder akar dan batang. 1. Sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan flum. 2. Sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan flum sekunder. 3. Pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menghentikan fungsi epidermis yang rusak. Pembungaan. Tahap pembungaan yaitu induksi bunga, evokasi, jaringan merisem berubah menjadi jaringan merisem reproduktif. Yang kedua, inisiasi bunga, perubahan morfologis dari tunas vegetatif menjadi bentuk kuncup reproduktif. 3. Menuju bunga mekar, terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga atau megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan serta pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. 4. Bunga mekar, antesis, sesuai dengan namanya. Pada tahap ini terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. 5. Penyerbukan dan pembuahan, terbentuknya buah muda. 6. Perkembangan memasakkan buah dan biji diawali dengan pembasaran bakal buah ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosperm cadangan makanan terjadi perkembangan embrio. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor dalam internal. Nah, mempengaruhinya pertumbuhan dan tanaman meliputi faktor genesis dan fitohormon yang merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Hormon pertumbuhan pada tumbuhan ada macam-macam ya, diantaranya auxin, gibberellin, stokinin, asam absisat, dan ethylene. Nah, ini merupakan macam-macam hormon pertumbuhan. Dapat kalian baca sendiri ya, fungsinya seperti apa, bagaimana. Nah, yang kedua faktor eksternal yaitu ada nutrisi. Nutrisi adalah unsur makronutrien atau mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Ada juga cahaya, yaitu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Ada juga suhu, yaitu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Ada juga kelembapan ya. Nah, oke, sudah selesai ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu, adapun tutorial pembuatan video pembelajaran ini dengan berbantuan aplikasi Bandicam. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai konteks pembelajaran biologi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sekarang, adapun tutorial pembuatan video pembelajaran ini berbantuan aplikasi Bandicam. Nah, apa sih aplikasi Bandicam ini? Bandicam adalah program perekam paling ringan untuk Windows yang bisa merekam apapun di layar PC-mu dengan kualitas tinggi. Nah, ini merupakan aplikasi Bandicam ya. Aplikasi ini bisa merekam di area tertentu di layar PC-mu atau menangkap gambar yang memakai teknologi DirectX atau OpenGL ataupun CAM. Bandicam ini membantu merekam game dengan kompresi tertinggi serta menjaga kualitas video semirip dengan aslinya dan memberi performa lebih tinggi dari program lain yang memiliki fitur yang sama. Nah, dalam Bandicam ini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada perekam. Yang pertama itu ada perekam layar, perekam game, dan perekam HDMI. Nah, untuk membuat video pembelajaran PPT ini kita menggunakan fitur perekam layar. Oke, langsung saja kita mengklik tombol recording di bagian pojok kanan atas dan kita dapat langsung menampilkan yang ingin kita jelaskan. Nah, seperti sekarang saya sudah melakukan recording melalui aplikasi Bandicam untuk menjelaskan PPT ini. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.